Oh, seperti itu. Sang Hyang Garuda. Katakan kepada saya, apakah Tuhan Anda mengajarkan kepada Anda kebatilan? Jawab. Mungkin Anda orang pintar, Atoila. Anda sendiri tidak bisa jawab. Tapi sebangsa saya. Saya tidak memaksa. Saya cuma ingin membuka alam pikir Anda. Kalau Anda betul-betul makhluk yang berakal. Ternyata Anda bukan makhluk yang berakal. Pantas saja Anda dibodoh-bodohi. Anda sombong, Atoila. Apakah ajaranmu sangat benar, Atoila? Jelas benar karena bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa batu Anda sembah, Atoila? Siapa yang saya sembah? Batu! Saya tidak pernah menyembah batu. Dengan Sesembahan saya hanya Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. batu Anda sembah. Buka mata Anda. Kapan saya menyembah batu? Apakah makhluk seperti Anda hanya bisa berbicara dengan kebohongan? Karena itu tugas saya, Atoila. Tugas Anda berbuat kebohongan dan menyebarkan kebohongan. Dan Anda tahu resikonya itu. Anda tidak takut dengan murka Allah. Siapa itu? Allah adalah Tuhan seru sekalian alam. Tuhanku Sang Hyang Widi. Dan Tuhan Anda menyebarkan kebatilan, betul. Oh. Sebagaimana yang Anda lakukan. Gitu ya. Jadi ada yang kesurupan gitu, saya adalah dewa Siwa, saya adalah dewa ini itu dan sebagainya, atau betari ini dan sebagainya. Tolong persembahkan saya ayam darah ayam gitu misalnya. Itu banyak gitu dan nggak mengherankan gitu. Nah kalau melihat video yang ini barusan ini gitu kan, ya nggak heran aja, cuman menggelikan aja sebagai saya sebenarnya. Nah sebenarnya ada nggak yang bisa membedakan antara kalau nggak salah saya menyampaikan kerauhan dengan kesurupan? Oh ada bedanya. Om Swastiastu, salam rahayu pemirsa Hindu Channel. Kemarin kita ngobrol bersama dengan salah satu pemuda dari NTT, itu dari Katolik, perayaan Hari Raya Natal. Kebetulan kita juga bersama dengan Bli Imade Jaya Negara. Sehat, Bli? Sehat. Aduh, kemarin kita ketemu, tiba-tiba Hindu Channel tim diskusi, ini harus ada video meluruskan lagi. Kebetulan tokoh Hindu kita, Pak Mandara dan juga Aji Dewa Suranaya, Ya. dosen Dan guru saya itu. Nah kebetulan beliau masih sibuk, kalau Pak Mandara sedang biasalah abdi negara, Ya, tugas ya. melatih para generasi Generasi ya? harapan bangsa lah ya. harapan bangsa. Langsung saja ya, karena sudah kenal di minggu lalu di tanggal 25 itu kan sudah tayang beliau. Hari ini kira-kira kita akan membahas tentang meluruskan terjadi lagi Blimade. Dewa, kalau kemarin Dewa Siwa dan Krishna Masuk Islam, ya, gitu jadi kan. mualaf ya. Jadi mualaf. Gitu. Hari ini terkait dengan video Sang Yang Baruna masuk ke raga manusia seperti itu. Tapi mungkin yang menjadi pertanyaan pertama adalah pertanyaannya apa ya? Takut salah. Bagaimana pemahaman Bli tentang Sang Yang Baruna? Oke. Mungkin sebelum kita nonton videonya ya. Oke, langsung jawab nih. Langsung jawab saya. Oke, baik. Ya, jadi Sang Hyang Baruna gitu ya sebenarnya kalau sudah berbicara tentang Sang Hyang gitu ya di Hindu itu sebenarnya sakral
Gitu, itu yang perlu harus kita pahami bersama sebenarnya gitu. Nah terus kaitannya dengan Sang Hyang Baruna, gitu kan, itu kan nama dewa penguasa, gitu ya. Itu yang harus kita pahami. Artinya seperti ini. Kalau di dalam Hindu kita itu ada ide Sang Hyang Widiwasa yang bersifat transenden dia, gitu ya, yang bersifat maha segala-galanya, yang melingkupi dia, nirguna Brahma dia, tidak berbentuk, gitu, tapi melingkupi segalanya. Nah kemudian ketika beliau akan menciptakan sesuatu, berada di elemen-elemen atau penguasa dari tempat-tempat atau elemen itu, beliau diberi gelar, gitu, dan beliau masuk ke dalam ranah Saguna Brahman dia. Nah terus kita mengenal ada Sang Hyang Baruna, ada Sang Hyang Siwa, Sang Hyang Wisnu, Sang Hyang Brahma, dan lain sebagainya. Nah kalau kita sesuai dengan pertanyaan San Miko tadi tentang Sang Hyang Baruna, ini kan sisi lain nama dari ide Sang Hyang Widiwasa sebagai penguasa lautan. Manifestasinya. Artinya apa? Kalau kita melihat secara etimologi, gitu ya, Waruna, gitu ya, berasal dari kata war dalam bahasa Sanskerta, yang artinya apa? Membentang atau melingkupi, artinya gitu. Nah apa yang dilingkupi? Semesta ini, kalau kita melihat di dunia ini, ya lautan, gitu. Nah itu lautan kan membentang dia dan menutupi. Berarti bisa dikatakan penguasa lautan. Bisa dikatakan penguasa lautan, gitu, dewa penguasa lautan dia. Nah, Blimade, kalau memang penyebutannya seperti itu dan pemahaman Bli seperti itu, tentu ini ada sebuah pelengkap kita juga untuk bagaimana kita menjelaskan secara ajaran Hindu dan bagaimana juga sastranya. Adakah di dalam sastra tersebut itu, di dalam sastra Hindu itu menjelaskan tentang Dewa Baruna atau yang lainnya seperti itu. Nah, tapi kita saksikan dulu videonya yang sempat viral di media sosial. Di YouTube. Kita tidak perlu tahu siapa beliau, tokohnya siapa yang mengundang Sang Hyang Baruna ini untuk masuk ke dalam raga seseorang seperti itu. Coba kita saksikan videonya di Hindu Channel. Dengan berbagai cara yang nanti saya akan hadapi dengan penuh amarah. Oh, seperti itu. Sang Hyang Baruna! Itu yang Anda kehendaki. Jika saya bertempur hari ini, apa mau Anda Atoila? Semua anak buahmu sudah kuhasut. Nggak jadi masalah. Anda hanya bisa menghasut bagi mereka yang memiliki keimanan yang sedikit. Itu hak Anda. Tapi jangan Anda larang kepada saya untuk menunaikan kewajiban saya. Disitulah kenapa saya hadir masuk ke raga ini untuk membalas semua yang Anda lakukan dengan menumpas kebatilan. Atoilah! Oke, kalau itu memang yang menjadi tujuan Anda, saya pun tidak akan gentar sedikit pun. Qul ja'al haqqu Di wa samping zahaqal batil. kananmu Innal batila kana zahuqa. Yaman. Kau hadirkan Hasim Bahadur.
Menarik sekali Bli Made. Ada backsoundnya, seolah-olah itu kayak film-film Ya. apa namanya? Tidak hanya seperti film India ya, juga Iya. film-film di Indonesia juga seperti itu. Benar. Karena mungkin sudah disiapkan naskahnya bagaimana memproduksi video itu supaya kreatif, Ya. gitu kan. Terus talentnya itu siapa, Ya. supaya nampak seperti benaran, apa seperti tidak sandiwara gitu kan. Walaupun ada beberapa film-film yang juga film judulnya itu sandiwara seperti ya. itu. Nah, yang menjadi pertanyaan setelah kita menyaksikan video ini, sebenarnya kita sebagai umat Hindu itu bagaimana kita harus supaya memahami video ini di dalam ajaran Hindu? Karena di situ disebutkan tadi Dewa Baruna, apa Sang Yang Baruna itu menghasut, kemudian amarahnya luar biasa di video itu, didukung lagi dengan backsoundnya seperti itu. Silahkan. Oke, Bli Made. baik, Satmiko ya. Jadi sebenarnya kalau saya melihat video ini tadi ya gitu ya, saya sebenarnya nggak heran sih ya. Kenapa? Jangankan artinya di sini kita lihat gitu ya, di tempat asal saya di daerah Bali gitu ya, banyak yang model-model seperti ini walaupun tidak sampai seperti ini ya. Artinya dengan non Hindu gitu ya dalam arti ya. Itu banyak. Jadi orang-orang kesurupan gitu ya, mengatasnamakan dewa, mengatasnamakan dari ide betara atau apa namanya manifestasi Tuhan yang lainnya, itu banyak sekali. Gitu. Itu memang sudah terjadi Sudah di terjadi. lingkungan Hindu pun sudah terjadi. Sudah terjadi. Artinya apa? Kalau kita melihat fenomena ya gitu ya. Jadi yang dapat saya amati gitu ya. Jadi ada yang kesurupan gitu, saya adalah dewa Siwa. Saya adalah dewa ini itu dan sebagainya, atau betara ini itu dan sebagainya. Tolong persembahkan saya darah ayam gitu misalnya. Itu banyak gitu dan nggak mengherankan gitu. Nah, kalau melihat video yang ini barusan ini gitu kan, ya nggak heran aja, cuman menggelikan aja sebagai saya sebenarnya. Nah, sebenarnya ada nggak yang bisa membedakan antara kalau nggak salah saya menyampaikan kerauhan dengan kesurupan? Oh, ada bedanya. Mungkin ini adalah salah satu pembedanya. Ya, jadi begini. Kalau dia kerauhan gitu ya, yang dikenal di Bali ya dengan bahasa Bali, kerauhan itu kan kalau kita bahasa Indonesia kan kedatangan dia kan gitu ya. Kedatangan. Walaupun sama kesurupan juga kemasukan kan begitu ya. Tapi kalau kerauhan digunakan untuk memang sinar suci yang maha kuasa atau ide betara atau Tuhan itu sendiri yang memang menghendaki percikan sinarnya untuk berkomunikasi lah gitu bahasanya, masuk ke dalam raga manusia untuk memberikan sesuatu gitu, bukan untuk meminta sesuatu. Nah, itu harus dipahami. Terus kemudian kalau dia kesurupan gitu kan, atau di Bali itu dibilang kerasukan gitu ya, itu pasti buta dia gitu, pasti rencangannya. Jadi kalau sistemnya di Bali itu pemahaman kita ya gitu ya, umat Hindu di Bali khususnya, ada dewa gitu kan, ada butanya di bawah gitu, rencangannya gitu. Nah, buta ini yang dimaksud buta adalah rencangannya, bawahannya yang mengiringi itu ada butanya dia gitu. Nah, jadi buta inilah yang sering ngerebede dia, atau yang sering minta-minta sesuatu mengatasnamakan dewanya. Maka dari itu kita di Bali khususnya melakukan upacara caru dia gitu, untuk nyumil dia, menetralisir, menyeimbangkan dia, agar sifat-sifat buta yang ada di dalam energi itu gitu kan, kembali memiliki sifat-sifat dewa gitu. tadi Itu dia. ada sedikit di cuplik penyampaian bahwa Sang Yang Baruna itu disebut juga penghasut. Maksudnya penghasut ini seperti apa? Apakah memang tadi kan yang Beli jelaskan di awal adalah penguasa laut dan lain sebagainya. Tapi disampaikan di dalam video ini tadi menunjukkan kewibawaannya. Berarti kan dia seorang penguasa juga kan tadi kan. Nah, nunjuk-nunjuk. apakah ada perbedaan yang sangat signifikan terkait dengan dewa yang masuk dengan kesurupan buta gitu? Mungkin ada pembedanya yang menonjol sekali itu. Apakah suasananya atau seperti apa? Oke, baik. Sangat ada. Jadi ini kan pengalaman saya langsung ya, Satmiko ya. Jadi saya sendiri, bukan kata orang ini gitu ya. Jadi saya pernah melihat bagaimana seseorang itu memang benar-benar kerauhan dewa gitu. Tapi yang pada saat ini kerauhan seorang guru suci yang memang
moksa di Bali, gitu, yang sudah menjadi gurunya para dewa, seperti Maharshi Agastya, gitu, yang melakukan perjalanan dari India Selatan sampai ke tanah Nusantara sampai ke Bali, yang menghilang di Bali, yang dikatakan dipercaya moksa di Bali. Nah itu. Terus kemudian ciri-cirinya adalah ketika seorang kerauhan dewa yang benar itu pasti di sekeliling orang yang ikut di sana itu akan merasakan suatu ketenangan dia. Kalau dari segi fisiknya yang bisa kita lihat ketika itu masuk, ada aura ketenangan dia dari bahasanya, dan ada satu ciri-cirinya ketika pemangku, gitu ya. Kebetulan saya kemarin kan yang dijadikan media itu kan seorang pemangku. Nah di depannya itu ada tirte dia. Nah ada pengetisan tirte atau penyirat tirte itu dari alang-alang. Ilalang itu ya. Ya itu saya perhatikan secara mata saya sendiri gitu ya. Jadi itu berdiri itu, gitu. Jadi dari dia kalau tempat tirte kan begitu ya, mereng kan ya. pasti mereng dia, miring gitu ya. Nah ketika beliau masuk ke tubuh seorang pemangku ini, itu berdiri itu ciri-cirinya, gitu. Dan lebih tenang dia, memberikan sesuatu wejangan. Terus kemudian saya sering juga melihat bagaimana orang kesurupan. Wow. Kasih saya darah ayam hitam dan lain sebagainya. Saya betara siwa, saya betara ini itu, saya dewa ini dan lain sebagainya. Itu yang mencirikan gitu. Karena kenapa bisa demikian, gitu ya? Karena Buddha tadi puas dengan cara memakan dia, gitu. Kalau dia para dewa puas dengan apa? Dengan cara melihat persembahan kita. Maka dari itu, ini saya nyambung sedikit ya, gitu ya. Kenapa kita memuja para dewa, gitu ya, begini di sini. Karena apa? Dewa puas melihat persembahan kita itu dengan cara melihat. Artinya tidak dengan cara memakan. Apa yang kita persembahkan itulah yang Tuhan anugerahkan pada kita, gitu. Nah terus kemudian kita mempersembahkan itu untuk mohon izin sebenarnya agar itu menjadi amerta atau suatu kehidupan, gitu. Nah jadi Tuhan atau para dewa, gitu ya, yang kita persembahkan itu puas dengan cara melihat. Maka dari itu kita dalam proses membuat suatu persembahan itu jangan sampai mengotori pikiran kita. Terlebih-lebih sambil kita membuat suatu sesajian gitu ya, sesajian gitu untuk kita persembahkan sambil membicarakan keburukan orang lain, jangan, gitu. Karena proses yang dilihat, gitu. Di sana letak keikhlasan atau tidak yadnya kita itu. Nah kalau leluhur puas dengan cara mencium, maka dari itu dalam persembahan kita itu ada wewangian dia, dupa, harum, yang lainnya gitu dia. Gitu dia. Nah, kalau Buddha puas dengan cara memakan dia, maka harus dipersembahkan itu. Gitu. Seperti yang tadi disampaikan. Seperti yang tadi, dan ciri-cirinya adalah rajasik dia. Ya, jadi keras gitu. Itu seperti itu. Nah, Bli Madi, kalau kita berbicara terkait dengan video ini kan tentu ada beberapa poin tadi pembedanya, suasana ketenangan di lingkungan juga itu berdampak jika memang dewa yang turun seperti itu kan. Nah jika bukan pasti suasananya penuh dengan amarah. Nah di video yang kita saksikan tadi itu penuh dengan amarah, seperti itu. Nah menuju ke pertanyaan selanjutnya perlu kita juga tonton satu video lagi untuk melengkapi. Nah coba berarti kita yang tadi belum selesai ya? Belum selesai, tapi harus kita saksikan satunya. Anda seperti ini, menyebarkan kebatilan. Katakan kepada saya, apakah Tuhan Anda mengajarkan kepada Anda kebatilan? Jawab. Mungkin Anda orang pintar atau hilang. Anda sendiri tidak bisa jawab. Tapi sebangsa saya tidak memaksa. Saya cuma ingin membuka alam pikir Anda. Kalau Anda betul-betul makhluk yang berakal. Ternyata Anda bukan makhluk yang berakal. Pantas saja Anda dibodoh-bodohi. Anda sombong atau hilang. Apakah ajaranmu sangat benar atau hilang? Jelas benar karena bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa batu Anda sembah atau hilang? Siapa yang saya sembah? Batu! Saya tidak pernah menyembah batu. Dengan Sesembahan saya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah,
Dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Batu Anda sembah. Buka mata Anda. Kapan saya menyembah batu? Apakah makhluk seperti Anda hanya bisa berbicara dengan kebohongan? Karena itu tugas saya, Tuila. Tugas Anda berbuat kebohongan dan menyebarkan kebohongan. Dan Anda tahu resikonya itu. Anda tidak takut dengan murka Allah. Siapa itu? Allah adalah Tuhan seru sekalian alam. Tuhanku Sang Hyang Widi. Dan Tuhan Anda menyebarkan kebatilan, betul. Oh. Sebagaimana yang Anda lakukan. Sebelum agama Anda masuk, lebih dulu saya, Tuila. Allah menciptakan Nabi Adam, manusia pertama kali di muka bumi. Dan dia telah membawa ajaran Islam. Berserah diri hanya pada Allah. Agama Anda adalah agama buatan manusia yang penuh dengan kekurangan. Mudah dengan saya menghasut atau hilang. Maka Yang Anda sembah hakikatnya iblis yang enggan untuk memberikan penghormatan kepada Adam. Karena Adam adalah makhluk yang mulia dan derajat dimuliakan. iblis lebih tinggi daripada manusia. Silakan Anda Sebelum berkata. Anda Silakan Anda berkata. mendakwai itu semua, iblis lebih dulu dibandingkan itu, atau ilah. Kenapa iblis menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam? Tidak mau sujud kepada manusia ada. Tapi itu perintah Allah. Kenapa dilanggar? Saya tidak mau menyebutkannya. Karena ada kesombongan. Karena iblis merasa lebih mulia. Dia diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Dan kesombongan itu yang menyebabkan iblis diusir dari surga. Bertaubatlah sebelum murka Allah terjadi pada diri Anda. Kenapa Anda tidak berani Bertaubatlah datang ke wilayah saya? dan mohon ampun pada Allah. Ini adalah bumi Allah. Kemanapun kami berhak untuk berpergian. Kenapa harus dengan cara ini? Dengan cara seperti apa? Dengan caramu, Atuila. Karena banyak makhluk-makhluk seperti Anda yang bertobat pada Allah dan memohon bimbingan untuk dibacakan 2 kalimat syahadat. Sehingga kami datang ke tempat ini. Seperti ini. Mereka adalah makhluk yang berpikir Seperti tentang ini. kebenaran. Seperti ini caramu. Dan mereka menolak kebatilan. Pasukanmu lebih banyak darat, Atuila. Kenapa Anda tidak berani ketika kita bertemu? Bertobatlah pada Allah. Anda tidak Esakan mau Allah. Jangan Saya menyembah bukan. kepada selain Allah. Anda tidak mau saya buka kartu Anda, Atuila. Anda adalah makhluk yang tukang berbohong. Sebelum kau ambil bersama Bahadur, dulu Anda pernah Kenapa? Hah? Kenapa? kusesatkan, Atuila. Dan sekarang saatnya Anda bertobat pada Allah. Tidak. Video ini membuat kita itu sebagai umat Hindu juga perlu banyak belajar. Karena banyak hal yang disampaikan dari hasil video ini. Tadi disebutkan tentang kebatilan.
ketika roh ini yang dimasukkan, atau kalau kita percaya bahwa Sang Hyang Baruna itu masuk di dalam tubuh manusia ini, menyampaikan tentang berbicara kebohongan, itu disambung oleh si yang mengundang. Kemudian agama kita itu adalah buatan manusia. Lebih kerasnya lagi disampaikan iblis. Kemudian ada jawaban lagi secara tegas Sang Hyang Widiwasa. Kemudian disambung lagi pertanyaan, Tuhan Anda menyebarkan kebatilan. Ini kita sebagai umat Hindu, bagaimana cara kita menjawab ini? Atau kita harus biarkan saja? Ketika dibiarkan, bagaimana dampak generasi Hindu kita? Atau orang yang akan menyaksikan ini, umat Hindu kita? Nah, ini perlu mendapatkan jawaban dari mungkin rekan kita dari Bli Made seperti itu terkait dengan video ini. Oke. Bagaimana, Bli? Oke, Satmiko ya. Jadi sebenarnya yang part 2 ini juga memang dari awal ya tadi ya. Dari awal sampai dengan apa yang tadi ini, memang kalau saya lihat ya hanya bisa senyum-senyum saja, ketawa-ketawa saja kan, sebenarnya kan seperti itu ya. Gitu. Saya malahan teringat ya dengan apa? Dengan seorang jurnalis ya. Gitu ya, seorang jurnalis, terus kemudian dia juga seorang sastrawan, dia juga seorang paranormal gitu ya. Walaupun dia mengalami kisah hidup yang harus diusir dan sebagainya, dia berhasil membuat buku, namanya judul bukunya itu adalah Arsitek Kebohongan gitu ya. Artinya Arsitek of Deception dia gitu kan. Nah, itu ya yang menulis adalah Jurilina. Gitu ya. Jadi Jurilina mengatakan bahwa di dalam buku itu untuk menghancurkan suatu bangsa gitu ya, atau dalam hal ini gitu ya, mohon maaf ya gitu ya, untuk menghancurkan suatu kepercayaan gitu ya seseorang gitu. Jadi harus yang pertama adalah kaburkan bukti sejarahnya, kaburkan dulu ajaran-ajaran sejarah ininya, sejarah dari ajarannya gitu, kaburkan itu. Kaburkan yang dimaksud itu dengan cara hilangkan dia. Misalnya hasut terus terus dia gitu. Terus kemudian hancurkan bukti yang kedua ya, hancurkan bukti sejarahnya. Kalau dia bukti prasasti itu hancurkan itu, bukti peninggalan sejarah baik itu tempat apapun itu ya, itu dihancurkan itu. Buktinya itu dihancurkan. Terus kemudian yang ketiga adalah putuskan hubungannya dengan leluhurnya. Dengan cara apa? Dengan cara mengatakan bahwa leluhurnya itu primitif, leluhurnya itu bodoh gitu. Nah, kalau melihat itu itu yang terus ini kan gampang sudah, kalau orang itu sudah lemah gampang dia terhasut. Nah, maka dalam hal ini gitu ya, saya lebih lebih condong tertarik ngajak umat kita gitu ya, umat Hindu kita, baik itu generasi muda atau umat sekitar secara global. Kalau kita melihat video yang seperti ini gitu kan, jangan kita terprovokasi gitu. Justru sebenarnya video ini menjadikan diri kita itu harus mempertebal diri kita. Karena ini sebenarnya pertanyaan untuk kita agar belajar. Iya, agar belajar dan mau memahami ajaran kita sebenarnya. Kalau tidak seperti itu, kita akan tergerus oleh zaman di waktu yang berbeda, di waktu yang lain gitu. Kemudian Bli Made, saya belum pernah menemukan channel Hindu itu ketika kita masuk ke dalam keyakinan seseorang. Ya. Ini kenapa kok media lain gitu kan, atau dari keyakinan saudara kita yang kita baru saja kemarin saling kita bertoleransi merayakan hari raya Natal seperti itu kan. Ya. Nah, ini ada saja seperti ini, video-video seperti ini. Tolonglah kita sama-sama yakin dengan keyakinannya masing-masing seperti itu kan seharusnya gitu. Hindu tidak pernah seperti itu gitu loh. Saya mikirnya gitu sih. Ya, karena memang begini ya Satmiko ya. Jadi memang kita dari ajaran kita di Hindu gitu, memang tidak pernah mengajarkan untuk menggait orang gitu ya. Kalau dia itu hebatnya, mohon maaf ya gitu, itu hebatnya Hindu kita gitu. Hindu gitu itu hebatnya. Jadi tidak pernah mengharuskan orang. Jadi misalnya saya gitu ya sebagai tokoh orang Hindu, berapa saya menggait orang
segitu saya dapat pahala yang banyak gitu loh. Tidak Seperti itu. Hindu tidak mengajarkan seperti itu. Gitu. Artinya Hindu mengajarkan itu apa? Tentang kasih dia yang diutamakan. Nah, jadi orang mau dia apa namanya? Ibaratnya begini ya. Hindu itu sebagai agama ibu dia. Kalau dia seorang ibu, anak-anaknya mau dia ngencingin sekalipun, mau dia berakin sekalipun, mau dia kotorin sekalipun, anaknya ya gitu ya. Ibunya tetap. Seorang ibu itu tidak pernah dendam sama anaknya gitu. Tidak pernah dendam dia. Itulah Hindu. Mau dia dijelekkan seperti apapun dia, Hindu itu. Hindu tidak pernah dendam. Bahkan Hindu selalu mengajarkan kasihilah, kasihilah, kasihilah. Seperti itu. Itu yang diajarkan oleh Hindu gitu. Nah, ini akan membuat pudar keyakinan Hindu tidak sih sebenarnya? Tidak ya sebenarnya. Nah, sebenarnya begini, kalau video ini terus berkembang dan video-video yang lainnya sejenis ini gitu kan. Kita juga suatu saat akan tergerus juga akhirnya. Karena apa? Karena pemahaman dari umat Hindu, baik itu generasi mudanya kah misalnya, apalagi sekarang di zaman era teknologi gitu kan, yang membuat terlena akan gadget dan lain sebagainya lah gitu kan. Jadi lama kelamaan melupakan gitu. Itu lama kelamaan kalau ada model ada video seperti ini, gitu kan, lama kelamaan juga akan kemungkinan bisa menjadi merosotnya atau melemahnya juga gitu. Tapi dengan kita memberikan pemahaman seperti ini juga imbang seharusnya lah. Harusnya begitu ya gitu ya. Nah, jadi kan harapan kita kan seperti kita. itu. Nah, dengan kita membedah di sini gitu ya, istilahnya harapan kita kan seperti itu dengan kita mencoba membuka gitu ya. Jadi apa yang kita lihat sebenarnya kan kalau kita melihat video yang tadi sebenarnya nggak perlu kita khawatirkan. Kenapa? Tuhan yang Maha Esa atau ide Sang Yang Widiwasa gitu kan, dalam prabawa beliau, dalam wujud beliau sebagai manusia atau yang disebut dengan awatara, Sri Krishna mengatakan di dalam Bhagavad Gita. Oh, ada sastranya? Ada sastranya. Mengatakan, coba dilihat itu sastra Bhagavad Gita, di ayat 4 sloka 7 dan sloka 8. Gitu kan, yada hidar masya glanir bawati barata abyutanam adar masya tadat manam sirjam yaham. Paritrana ya sadunam winasaya cadus kritam dharma samstapanarta ya sambawami yuge. Apa artinya itu? Apabila mana dharma mengalami kemerosotan atau adharma merajalela, pada saat itu aku akan menjelmakan diriku untuk meluruskan ajaran dharma itu. Gitu. Artinya di satu sisi ketika saya memandang video ini tadi gitu ya, itu ada dualisme yang ada dalam diri saya sebenarnya gitu ya. Dualisme satu, video ini memang ada untuk memberikan kita membangunkan diri kita sebagai umat Hindu gitu. Kalau tidak ada video ini mungkin kita tidak tahu. Ya kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengajarkan atau memberikan suatu alasan bahwa Yang Maha Kuasa itu harus turun ke dunia ini gitu. Dengan beliau. Tapi bukan berarti turunnya ini benar ya? Iya, bukan berarti turun yang kita bisa pahami turun nyelegodog seperti itu ya. Seperti itu membawa senjata terus menghancurkan, tidak gitu. Misteri Tuhan siapa yang tahu? Gitu ya. Tapi beliau berjanji di dalam kitab Bhagavad Gita, itu yang harus perlu kita pahami. Gitu. Kita tidak usah khawatir. Jadi Tuhan selalu mengatakan bahwa urusan ketika ada yang menjelekkan menjelekkan diriku, itu bukan urusanmu. Kata Tuhan, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah perbaiki diri kita dengan baik gitu. Konsentrasi perbaiki diri kita, kita sudah baik apa belum? Gitu. Jangan sampai kita selalu menyalahkan orang lain atas nama kebenaran yang kita anut sendiri atau agama yang kita anut sendiri untuk kita menilai agama orang lain. Gitu. Nah, tadi diskusi kita sebelum kita syuting tadi, saya agak sedikit menggelitik terkait dengan ketika percikan Tuhan itu akan masuk ke dalam tubuh manusia, itu akan hancur. Maksudnya seperti apa? Oh ya, jadi seperti ini. Tuhan yang Maha Esa, yang maha luas, yang maha tidak terpikirkan dan maha segala-galanya. Artinya gini, di konsep kita di Hindu kan ada Saguna dan Nirguna Brahman. Jadi Nirguna Brahman itu Tuhan yang tidak berbentuk, tidak berwujud gitu ya. Terus kemudian untuk memudahkan seseorang sebagai konsentrasi. Jadi Tuhan itu menjadikan diri beliau sendiri. Untuk memudahkan komunikasi lagi, lebih lagi beliau menjadikan diri beliau manusia lagi. Gitu.
ketika beliau menjadikan dari nirguna Brahma yang tidak terbentuk tetapi meresap dan berada di mana-mana, wiapi wiapake nirwikara, gitu ya artinya, yang meresap dan berada di mana-mana, melingkupi dari hal terkecil pun sampai hal terbesar sekalipun. Nah, itu kan beliau tidak terbentuk ya dan tidak terbayangkan atau acintia, tidak terbayangkan. Nah, agar bisa memudahkan umatnya untuk berkonsentrasi, karena kan umatnya ini kan tidak semuanya super-super seperti Maharishi kita, ya kan, memiliki pengetahuan yang maha tinggi. Contoh saya butuh butuh objek untuk saya konsentrasi, walaupun saya di dalam Hindu pun tidak menyembah itu. Seperti ini misalnya kan di belakang kita ada arca-arca gitu kan, gitu. Jadi kita tidak menyembah arca itu, tetapi itu sebagai wujud visualisasi. Karena apa? Hindu kita adalah agama simbol dia, gitu. Nah, jadi ketika beliau menjadikan diri beliau imanen atau Saguna Brahman, beliau berwujudlah dewa-dewa itu sesuai dengan nama, rupa, dan tugas beliau. Kalau Tuhan Yang Maha Esa mencipta, Brahma lah beliau. Kalau beliau memelihara, Wisnu lah beliau. Kalau beliau melebur, Siwa lah beliau. Kalau beliau penguasa laut, penjaga laut dan segala dunia di laut, Varuna lah beliau. Gitu. Berarti sama halnya dengan ketika Blimade itu menjadi dosen, menjadi orang tua, sama seperti itu. Ketika saya misalnya berada di kampus gitu misalnya, tidak mungkin kan Satmiku misalnya mahasiswa saya, gitu kan, Papa nggak mungkin. Pasti Swastiastu Pak dosen, siap Pak dosen gitu. Kalau saya di sekolah misalnya gitu kan, pasti anak murid saya pasti bilang, Pak Guru selamat pagi. Nggak mungkin Pak dosen selamat pagi, nggak mungkin. Kalau saya pulang ke rumah, istri saya gitu kan memanggil saya, nggak mungkin Pak dosen selamat datang, nggak mungkin sayang. Pasti seperti itu. Anak saya ketika memanggil saya nggak mungkin Pak dosen, nggak mungkin Papa gitu. Padahal itu satu orang, Made Jaya loh. Itu misal itu kan satu contoh ya gitu. Nah, jadi kalau kita ambilkan gitu, yang maha kuasa, ide Sang Hyang Widiwasa pun seperti itu. Ide Sang Hyang Widiwasa artinya kalau di bahasa Indonesia kan Tuhan yang maha kuasa. Artinya Tuhan yang maha kuasa yang melingkupi segalanya. Kenapa kita akhirnya masuk ke dalam tataran imanen? Karena apa? Pikiran kita terbatas. Coba sekarang Satmiku saya tanya, gitu kan? Kalau di belakang dari tembok ini, di ruangan ini gitu, apakah Anda tahu aktivitas apa yang dilakukan oleh orang? Nggak tahu. Karena apa? Itu membuktikan bahwa keterbatasan pikiran kita. Maka dari itu, dengan keterbatasan pikiran kita, kita memvisualisasikan bentuk Tuhan untuk alat komunikasi dia. Tapi kita tidak terjebak di sana. Hati-hati juga. Gitu. Nah, Blimade ini lumayan lama kita diskusinya ini. Udah hampir setengah jam mungkin. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir. Apakah mungkin tadi disinggung Awatara itu akan turun? Dan mungkin tingkat turun apakah waktunya sekarang kan gitu? Ya, kalau kita tingkat turunnya sekarang atau tidaknya itu adalah misteri Yang Maha Kuasa itu ya. Terus tapi beliau berjanji di dalam kitab suci kita, yaitu di kitab Bhagavad Gita. Itu janji beliau akan turun dari setiap zaman ke zaman. Walaupun di dunia ini seandainya tidak ada kejahatan sekalipun, pertanyaannya apakah beliau turun? Beliau pasti bakal turun. Untuk apa? Untuk memberikan pengetahuan. Tidak bisa ditebak? Tidak bisa ditebak, karena itu misteri Yang Maha Kuasa. Tetapi pada saat mana orang itu mengalami suatu disakiti gitu ya, atau dharma, atau suatu kebenaran itu dihancurkan oleh kebatilan, beliau pasti akan datang. Beliau pasti akan turun. Itu janji beliau di dalam kitab suci, khususnya di Bhagavad Gita ya gitu ya. Dalam hal yang kita sebutkan tadi, itu janji beliau. Karena kita juga mempercayai itu, gitu ya. Karena kitab suci itu adalah kata-kata Yang Maha Kuasa, Param Uwaca. Kata-kata dari Yang Maha Kuasa itu sendiri gitu. Terima kasih, Bli. Ya, oke. Jangan lama-lama udah panas ini. Siap. Tapi lumayan tenang tadi kita ketika nonton video yang kedua itu kan. Nah, pemirsa Hindu Channel, diskusi kita pada hari ini dengan topik meluruskan terkait dengan turunnya Sang Hyang Baruna masuk ke dalam raga manusia, menyampaikan juga terkait hal-hal yang sangat sensitif seperti pembohongan, iblis, agama, Anda menyebarkan kebohongan, mengajarkan hal-hal yang tidak baik, kebatilan, itu yang sangat membuat banyak sekali diskusi kita pada hari ini dan sudah dijawab oleh Blimade seperti itu. Nah, semoga ini dapat bermanfaat adik-adik, rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu Umat Sedharma.
Tetap selalu dukung Hindu Channel dengan like, komen, dan subscribe tentu saja. Jika memang ingin memberikan topik-topik baru, silahkan kirim saja linknya di komen ya, Bapak Ibu Umat Sedharma. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih ke Bli Made, luar biasa sibuknya pada hari ini. Jangan kapok, jangan juga lelah untuk selalu memberikan ilmu pengetahuannya, pengalamannya di Hindu Channel seperti itu. Siap. Terima kasih ya, Bli. Ya, sama-sama San Miko. Ya. Dan akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Sama, Bli. Sama-sama San Miko.